Jumpa lagi teman-teman yang baik hati. Jumpa lagi teman-teman yang baik hati. Salam sukses, bahagia selalu. Saya selalu ingin bagaimana saudara-saudara saya, teman-teman saya yang ikut bergabung di perusahaan saya, yang ikut bergabung di komunitas saya ingin mengajak mereka semua bagaimana bisa sukses dan bahagia. Sebenarnya apa yang saya berikan di konten-konten saya, di video-video saya adalah pengalaman yang sakit, memulai bisnis dari nol, sudah sukses, habis itu jatuh lagi, bangkit lagi, sukses. Ini saya ceritakan, saya bikin perusahaan saya yang ke-8 ini. Sebenarnya saya hanya ingin mengajak teman-teman semua merenung ya. Artinya kan guru yang terbaik adalah pengalaman. Tapi pengalaman pahit saya tidak mau teman-teman ikut merasakan. Cukup saya dan banyak pengusaha-pengusaha lain gitu yang merasakan bagaimana jatuhnya saat berbisnis. Kita sudah punya aset banyak ya. Kita sudah boleh dikatakan orang tahu kita ini punya harta, atau tahu sepeda motor aja kita tidak punya gitu ya, bahkan utang miliaran. Habis itu bangkit lagi, sampai saya ceritakan bahwa sampai trauma saya hampir 6 tahun saya tidak mau bisnis, hampir 6 tahun saya tidak melakukan kerja. Tapi itulah hebatnya ya Tuhan kita, walaupun kita tidak kerja, walaupun kita tidak usaha, bahkan ada pepatah mengatakan ulat di dalam batu aja bisa makan, ya apalagi kita manusia. Walaupun anak saya banyak, saya tidak kerja hampir 6 tahun, tidak ada usaha selama 6 tahun, tapi ya tetap makan juga gitu. Anak banyak ya tetap bisa tercukupi juga. Itulah hebat kuasanya Tuhan. Jadi akhirnya saya merenung, nggak baik juga ya kalau kita hidup ini hanya begitu dan begitu saja, hanya menikmati trauma atau sepemberian Tuhan aja deh ya. Orang nggak kerja aja makan, orang nggak kerja anak juga sekolah. Tapi hidup tidak seperti itu teman-teman. Makanya marilah teman-teman, ayo kita renungi. Jangan sampai teman-teman merasakan apa yang saya rasakan ya, yang saya alami. Makanya di video saya bilang berulang kali, jangan pengalaman saya teman-teman semua rasakan. Terus pengalaman sukses saya, bagaimana saya memulai bisnis dari nol akhirnya menjadi miliarder. Rahasia itu saya buka semua, trik-triknya saya buka semua. Bagaimana cara, walaupun di saat saya tidak punya uang, saya tetap masih bisa beli rumah seharga 3,2 miliar teman-teman. Jadi semua tip-tipnya, semua caranya saya kasihkan di video-video saya. Tinggal teman lihat-lihat sajalah konten-konten saya, video-video yang lalu-lalu. Nah, itu banyak rahasia-rahasianya. Saat ini saya mengajak teman-teman bagaimana memulai bisnis yang harus diawali dari bahagia dulu. Saya bilang jangan buka usaha, jangan buka bisnis kalau teman-teman tidak bahagia. Karena next, tanpa bahagia apapun ceritanya, walaupun kita punya segudang uang itu pasti akan habis kalau kita mau mulai usaha tanpa bahagia dulu. Tipsnya adalah buat teman-teman memulai usaha wajib bahagia dulu. Dan yang tidak kalah penting, saya bilang harus punya mindset
yang mana bisnis itu tujuannya adalah menolong orang. Dan next ini yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, tip yang berikut ini adalah renungan. Jadi kita harus banyak-banyak merenung, artinya banyak-banyak introspeksi diri. Ya. Harusnya cukuplah dengan kita misalnya sekarang umur 45 tahun atau saya hampir 50 tahun ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu itu jangan sampai kita masuk di lubang yang sama. Jadi seperti apa sih kita nih, orang seperti apa sih kok mau masuk di lubang yang sama? Ya teman-teman yang baik hatinya, jadi saya mengajak banyak-banyaklah merenung. Jadi mau mulai bisnis, saya bilang jangan memaksakan kehendak, karena memaksakan kehendak itu tidak baik ya. Tapi jangan kita negatif thinking, jangan kita berpikir negatif, jangan juga tadi saya trauma sampai hampir 6 tahun tidak mengusaha. Ya, kita renungkanlah bahwa hidup kita ini tidak lama lagi kita akan berlindung. Jadi sisa-sisa umur kita nih, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung saya ini masih diberikan kesehatan, saya bikin konten ini, saya bikin video ini, yang saya harap mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video saya ini, bahwa janganlah memulai usaha apapun ya kalau kita tidak bahagia dulu. Jadi next harus bahagia ya, atau itu, dan bikin rencana plan bisnis yang jelas. Kalau teman-teman tidak bisa, kami dari perusahaan Dewa Castro Niskala membantu teman-teman untuk membuat bisnis plan-nya. Kalau tidak punya izin, kita bantu untuk perizinannya. Perusahaan saya yang membantu untuk perizinannya. Ya, termasuk itu masalah modal, bahkan masalah tidak tahu untuk membuat proposal, ataupun tidak tahu statement bisnis ya, bisnis digital marketing dan lainnya. Ayo ikut kelas kami. Kami akan berikan edukasi, kami akan berikan materi-materi, kami kasih tip-tipnya, cara-caranya dengan gratis ya. Teman-teman tinggal ngikut aja. Kita siap menjadi mentornya teman-teman semua. Kita dari PT Dewa Castro Niskala siap membantu teman-teman semua tanpa ditarik biaya. Itu adalah niat kami yang paling dalam, bahwa kami tidak ingin teman-teman merasakan apa yang dirasakan kami. Itu baik ya teman-teman. Jadi tipsnya yang kali ini adalah mari kita merenung ya, teknisnya seperti apa ya. Begini teman-teman, jadi dulu ya ceritanya, orang tua saya itu tidak punya lah orang ya, bahasa kasarnya itu orang tua saya ini tidak punya plan, rencana kerja yang jelas, hidupnya happy saja mengalir. Akhirnya saya bersaudara semua kerja keras untuk bantu bagaimana mencukupkan ekonomi keluarga atau orang tua saya. Bukan saya membuka aib ya, tapi saya belajar dari situ. Saya tidak ingin saya merenung, saya tidak ingin kayak orang tua saya. Juga sama untuk saya melihat ya, saya merenung orang tua saya suka merokok. Bukan saya teman-teman merokok, silahkan aja, nggak masalah. Yang jelas itu renungan buat saya, pelajaran buat saya, contoh. Saya beri contoh, orang tua saya itu rokoknya bahasa kasarnya nggak putus-putus. Maka saya itikadkan dalam hati, saya harus lebih baik daripada orang tua saya. Saya harus bisa sukses daripada orang tua saya. Saya harus tidak merokok kayak orang tua saya. Next, saya mohon maaf teman-teman yang merokok, saya tidak ini, silahkan saja. Ini buat diri saya khususnya, bukan buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menyontohi saya, ya silahkan saja. Saya nggak maksa, bahwa realnya, contohnya bagaimana kita merenungi. Oh,
bahwa saya tidak ingin anak-anak saya kayak saya dulu gitu, yang artinya betul-betul itu ibaratnya untuk pernah makan juga kesulitan ya, untuk jangankan lagi tapi berkat situlah ya, berkat itulah saya tertempa untuk menjadi saya yang mandiri, yang bekerja keras. Masih muda saya sudah bisa mencari uang. Saya SMP sudah bisa saya nyupir travel. Saya Jakartaan, dari Jawa Tengah Jakarta, Jawa Tengah Jakarta, apalagi kayak mau musim-musim mau lebaran. Sudah itu saya cari uang bagaimana untuk mencukupi dapurnya ibu saya. Saya sangat kasihan sama ibu karena orang tua saya seperti itu gitu. Nah, bapak saya seperti itu. Jadi saya tidak ingin seperti bapak saya. Itulah satu contoh, salah satu renungan. Next, teman-teman, mungkin teman-teman seumuran saya ya, kebanyakan ada 40 ya. Kenapa ini belum sukses-sukses? Apa sebabnya? Ayo kita merenung. Merenung itu kita berpikir, apa yang salah pada diri kita? Apa yang harus dirubah pada diri kita? Ya. Tentu di video saya kebanyakan daripada kita semua ya, itu tidak punya rencana kerja yang jelas, itu dia. Dan takut kaya. Jadi kaya ini kelihatannya jadi salah satu ya. Saya melihat teman-teman itu kok, ya mohon maaf saya tidak menyalahkan, ini memang salah satu mindset harus dirubah ya. Maka di video saya itu saya judulnya revolusi bisnis. Ayo kita berubah gitu ya. Dari yang kemarin gagal, ayo sekarang sukses. Ya, dari yang kemarin kita suka berhutang, ya kita jangan berhutang lagi. Bisa kok kita tidak berhutang, ya. Yang penting perbaiki kualitas diri, pantaskan diri kita. Bagaimana cara memantaskan diri kita? Tentu dengan cara selain mendekatkan diri kepada Tuhan kita, tentulah kita rajin ya, rajin bersih-bersih rumah ya, rajin silaturahmi, rajin tolong menolong ya, rajin bantu orang. Jadi kalau kita sudah rajin tolong menolong, biasanya rezekinya dari situ gitu. Dari menolong teman, jual produk teman, membantu produk teman untuk memasarkan produk teman. Waduh, banyak sekali. Apalagi saya belakangan ini kan membuka kelas dan mengajak orang-orang pengusaha-pengusaha, mengajak UMKM yang punya usaha kecil-kecil. Saya ajak bermitra dengan perusahaan kami. Kami akan membantu ya produk teman-teman untuk menjual produknya mitra-mitra, dan mitra juga kalau mau jual produk kami persilahkan ya. Pun keuntungannya untuk kami kecil sedikit nggak apa-apa. Dari perusahaan, contoh nih kami jual rumah ya di Kekelen, di Kersana, sama kami jual rumah juga yang ada di Cirebon dekat Citraland. Semua itu kita jual dengan harga yang sudah murah, tapi kita beri keuntungan besar kepada mitra malahan. Ya, mitra itu malah kita selain keuntungan 2%, malah kita kasih sepeda motor. Jadi totalnya satu unit rumah mereka mendapat komisi sekitar 60 juta. Asik kan? Ya, sementara kita yang sebagai pengelolanya nggak dapat segitu. Nah, kita nggak masalah seperti itu. Memang kita kan kali banyak. Itu dia teman-teman. Jadi next, untuk apa itu modal gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya di video saya yang lalu-lalu saya bilang bisnis itu adalah tentang persahabatan gitu. Tentang persahabatan, bagaimana kita bersahabat baik dengan orang banyak. Ya. Contohnya kayak kami ini ya bersahabat dengan teman-teman yang lihat video ini, nanti kan mitra-mitra saya semua yang ikut kelas sama saya. Ya.
ikut kelas sama kami, jadi mitra kami membantu menjual produknya. Dan teman-teman juga yang mau bantu jual produk kami, ya kami bersyukur. Ya, keuntungan juga buat teman-teman semua. Itu dia, teman-teman. Marilah kita sama-sama merenung ya. Entah kenapa saya memberikan banyak pandangan tentang memulai bisnis itu wajibnya itu nol modal ya, tidak pakai modal gitu. Contohnya saya 8 kali bikin PT, 8 kali bikin perusahaan besar-besar, itu tidak ada modal. Jadi ada yang teman-teman yang ikut kelas sama saya, Pak saya mau jualan online tapi butuh modal, nanti Bapak saya kasih fee sekian. Oke, saya bilang kalau teman-teman yang butuh modal silahkan bikinkan proposalnya ya. Saya bilang bikinkan proposal itu, bikin cash flow-nya, produknya apa ya, harga pokoknya berapa, terus dijualnya berapa, siapa yang beli, apa aja kompetitornya, dan siapa saja yang diuntungkan, berapa lama kembali modalnya, dan apa jaminannya. Begitu saya tanya seperti itu, banyak yang mundur. Jadi kan kalau kita bisnis ya, mau memulai bisnis, terus kita itu meminta modal kepada perusahaan atau perbankan, otomatis ya akan ditanya itu proposalnya, usaha apa, kredibel enggak gitu, menguntungkan enggak, terus jaminannya apa, siapa yang melakukannya, sudah berapa lama usaha itu dijalankan. Next, teman-teman baru memulai usaha langsung mau pinjam modal kan mustahil kalau perusahaan mau ngasih gitu. Bank juga nggak mungkin ngasih gitu, kecuali ada agunan yang bisa menjamin seperti itu. Itu pun berat, teman-teman. Jadi saya bilang, kalau meracu kepada yang awal tadi, bahwa bisnis adalah persahabatan, tentu kan sahabat kita banyak punya produk nih. Terus untuk apa lagi kita itu modalnya, untuk apa lagi? Kita bantu produk jual teman kita, tentu senang banget teman kita merasa terbantu. Iya kan? Ayolah kita merenung, cobalah merenung. Ya. Dan yang belum memulai usaha ya, yang masih saja berkutat kepada aduh mau usaha masih bingung, masih pusing, ayolah teman-teman, merenunglah, berpikirlah, ayo sama saya bareng-bareng. Kalau teman-teman pusing merenungnya, hubungilah kami siap membantu kok. Hubungi kami siap menolong. Perusahaan kami insya Allah membantu teman-teman, memberikan solusi ya. Pengalaman kami sudahlah cukup, kami yang merasakan. Jadi kami ingin sukses bersama teman-teman. Ayolah, mulailah bisnis itu dengan persahabatan, dengan tolong menolong ya, tidak perlu pakai modal teman-teman ya, tapi jangan lupa harus bahagia dulu. Itu teman-teman kuncinya memang ya, selain kita punya impian yang besar teman-teman ya, habis itu dibikin bisnis plan-nya bagaimana untuk mencapai impian, habis itu dibikin bagaimana bisnis ini jalan, usaha itu jalan ya kan. Itu memang enggak mudah sih teman-teman. Tapi kalaulah teman-teman tahu bahwa membantu teman itu sangatlah mudah ya, apalagi di zaman teknologi canggih seperti ini, semuanya serba digital ya teman-teman ya. Aduh asik banget deh, Tuhan memberikan kemudahan kepada kita semua ya. Ayo jangan mau gagal. Ayo kita merenung apa yang harus kita kerjakan saat ini untuk hari esok itu lebih baik teman-teman semua. Ayolah bangkit, ayo kita mulai. Kapan lagi kita menunda-nunda untuk kebaikan
Jangan sampai nanti menyesal kalau kita sudah tidak sudah sepuh ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masa muda kita saat ini masih diberikan kesehatan. Ayolah memulai, segeralah mulai ya. Ayolah introspeksi dirilah ya. Jangan menunda-nunda yang kebaikan ya. Jangan jangan terima jangan terima nasib buruk bahwa saya ini sudah nasib seperti ini gitu. Nasib kita yang menentukan, teman-teman ya. Kita mau berhasil, kita mau punya rumah mewah, kita mau punya mobil ya, itu tergantung kita ya. Jangan segala sesuatu itu belum usaha sudah wah nasib saya, biarkanlah derita ini gitu ya. Aduh. Ayo teman-teman ya, mari sama-sama berpikir, sama-sama merenung, kapan lagi, ayo kita mulai bisnis kita, ayo kita mulai usaha kita dengan cara menolong teman, dengan cara silaturahmi ya. Oke, mungkin nanti kita sambung dengan video berikut lain dengan judul lain lagi ya teman-teman ya. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman sukses, bahagia, berjaya dunia dan akhirat. Oke teman-teman ya, salam sukses selalu. Assalamualaikum.